Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat Yasipudin, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, hari ini saya hendak membahas mengenai pemilu legislatif Pileg 2024 khusus untuk DPRD Jabar dari daerah pemilihan Dapil Jabar 6 yang meliputi seluruh wilayah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor. Jadi untuk DPRD Jabar, nama dapilnya adalah Dapil Jabar 6. Masih dari Kabupaten Bogor, untuk DPR RI namanya Dapil Jabar 5. Nah, untuk DPR RI tersedia 9 kursi. Ya, bisa dilihat dari video saya sebelumnya. Untuk DPRD Jabar tersedia 11 kursi. Nah, dari 11 kursi yang tersedia, partai manakah saja yang berhasil meloloskan caleg-calegnya, calon legislatifnya, calon wakil rakyatnya, partai mana saja yang unggul, partai mana saja yang tidak dapat kursi, atau caleg mana saja yang lolos mengalahkan internalnya, yang dipercaya oleh warga rakyat lebih banyaknya. Lalu ada fenomena menarik seperti apa yang terjadi di Pileg 2024? Yuk kita simak bersama. Untuk pemilihan legislatif 2024, DPRD Jabar, Dapil Jabar 6, penguasanya masih dikuasai oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Hanya saja Gerindra mengalami penurunan suara. Dengan kata lain, jumlah caleg yang lolosnya berkurang. Jika tahun 2019 calegnya itu lolos 3 orang, yaitu Ricky Kurniawan, Prasetyawati, dan Cecep Gogong. Nah, di Pileg 2024 yang lolos hanya 2 orang, yaitu Ricky Kurniawan dan Prasetyawati. Sementara Pak Cecep Gogong tidak dipercaya lagi oleh warga secara total. Ada yang milih, pasti ada yang memilih, tapi secara jumlah tergeser oleh caleg dari partai lain. Kenapa bisa lolos? Saya kira sekali lagi pengaruh pilpres ada, tetapi capres kotak efeknya, pengaruhnya untuk tahun ini sangat berkurang, sangat minim dibandingkan tahun 2019. Buktinya caleg Gerindra yang lolos tahun ini hanya 2 orang, sementara tahun 2019 itu ada 3 orang. Jadi untuk Pileg tahun ini, saya lebih melihat karena caleg-calegnya yang lebih bekerja lebih ekstra, lebih total. Caleg seperti Ricky Kurniawan memang sudah punya basis massa pemilih tradisional yang sudah melekat. Makanya kalau Ricky Kurniawan gak terpilih lagi. 2018 terpilih, 2019 terpilih, sekarang 2024 terpilih lagi. Pun demikian dengan Ibu Prasetyawati yang aktif di Pira Jabar, ya, perempuan Indonesia Raya, Pira Jabar, kembali terpilih. Kebetulan Ricky Kurniawan caleg nomor 1. Ibu Prasetyawati sama caleg nomor 2 di Gerindra, dua-duanya terpilih. Nah, hanya Pak Cecep Gogong tidak terpilih. Bahkan suara Ricky Kurniawan, suara Ibu Prasetyawati dengan calegnya termasuk jomplang, jauhan, ya. Itu Gerindra dapat 2 kursi. Masih dapat 2 kursi, yaitu PKS. Nah, unik ini, kursi PKS itu 2 orang yang terpilih menemani Gerindra yang 2 kursi juga, itu diwakili oleh pendatang baru, malah naik kelas. Kenapa disebut naik kelas? Karena 2 orang yang terpilih jadi anggota DPRD Jabar dari Dapil Jabar 6 dari Kabupaten Bogor, itu dua-duanya sebelumnya petahana incumbent di DPRD Kabupaten Bogor. Ya, siapa mereka? Yaitu Fikri Hudi Oktriawan dan Dedi Aroza. Nah, Dedi Aroza itu sekarang jadi ketua PKS Kabupaten Bogor. Nah, dengan sekretarisnya Pak Wasto Sumarno yang menjadi anggota dewan kembali di Kabupaten Bogor, ya. Pak Wasto, sekretaris PKS Bogor, jadi anggota dewan lagi dari Dapil Kabupaten Bogor 4, dari wilayah Dramaga, Campea, Cimungbulang, Pamijahan, ya. Nah,
Sekali lagi, bila Gerindra itu petahana dua-duanya, petahana atau incumbent DPRD Jabar jadi kembali, meninggalkan Pak Cicibogom. Nah, 2 kursi selanjutnya PKS itu petahana dari Kabupaten Bogor, naik kelas dari DPRD Kabupaten Bogor ke DPRD Jawa Barat. Nah, Pak Deddy Aroza sebelumnya di DPRD Kabupaten Bogor. Pak Fikri Budi Oktriawan juga sama di DPRD Kabupaten Bogor. Sekarang naik kelas menjadi anggota DPRD Jabar. Nah, itu ya. 4 tuh ya fenomena dari situ PKS naik kelas anggota dewannya. Sementara Gerindra kehilangan kursinya 1 kursi. Kenapa PKS bisa 2 kursi? Sama pemilu sebelumnya pun PKS bukan 1 kursi, 2019 juga. Minimal mereka mempertahankan kursi DPRD Jabarnya tetap stabil. Ya, itu PKS. Lagian PKS mah seperti di kabupaten, DPRD Kabupaten Bogor atau di DPRI punya basis massa yang sudah pasti. Ya, jumlah suara PKS mah tidak akan jauh berkurang, juga tidak akan terlalu jauh bertambah, konstan dia stabil. Bahkan di TPS pun jika ada di satu TPS misalnya atau di satu RT ada relawannya 5 orang, ya kemungkinan besar suaranya juga 5 orang, tidak berkurang, nggak mungkin, malah bertambah. Nah, jika menarik saudaranya atau keluarganya, itu yang saya lihat. Kursi PKS itu yang tahun kemarin itu sebelumnya Pak Ahmad Ruyat ya, dia dari Kota Bogor ya, tapi dia tahun ini nyalek di DPR RI dari Dapil Jabar 5 dari Kabupaten Bogor. Nah, sokongan suara Pak Ruyat di DPR RI itu ternyata mempengaruhi caleg-caleg di Bogor dan di DPRD Jabarnya. Pak Ahmad Ruyat di samping pengaruh juga dari Habib Fahmi Alidrus, incumbent di DPR RI ya, yang tergeser kursinya oleh Pak Ahmad Ruyat. Ya, Gerindra 2, PKS 2, 4 kursi. Lalu partai mana lagi yang lolos? Tentu saja partai yang lolos itu ada Golkar. Golkar bila dari 2014, dari 2019 yang lolos itu Pak Haji Kusnadi, ya orang Bandung yang banyak berkiprah di Bogor juga. Tahun ini tergeser oleh Pak Samsul Hidayat. Ya, Samsul Hidayat itu bukan orang baru di Golkar. Dia sebelumnya aktif di Golkar di Kota Bogor. Cuman pada tahun ini ya nyaleknya di DPRD Jabar dari Dapil Jabar 6 dari Kabupaten Bogor. Nah, Pak Kusnadi incumbent tergantikan oleh Pak Samsul Hidayat. 5 DPRD Jabar dari Bogor. Lalu ada PKB. PKB masih dipilih incumbent Bu EM nih, EM apa siapa? Lupa saya, buka beritain namanya nih, datanya nih. Oh maaf, bukan yang EM di Kota Bogor DPR RI ya. Itu yaitu Bu Erni Sugiyati ya, yang EM DPR RI ya. Tapi Dapil Jabar 6 dari PKB yang lolos kembali itu adalah Bu Erni Sugiyanti dengan daya suara 76.000 berdasarkan data yang saya pegang ya. 76.000. Oh iya, kembali saya ulang lagi. Margi Kurniawan secara pribadinya itu 122.700. Bu Insinyur Prasetyawati 70.316. PKS yang lolos Haji Fikri Budi Oktriawan tempat suaranya 89.000. 90 ya 90.000. Lalu Deddy Aroza 36.000. Dengan suara partainya cukup besar juga. Ya, suara partainya 131.000 PKS. Kalau Gerindra tadi suara partainya 214.000. Nah, Bu Erni dari PKB awas juga dapat kursi 76.260. Nah, Golkar tadi Pak Samsul Hidayat jumlah suaranya itu Samsul Hidayat SE itu 76.208. Oh, 76.000 Pak Samsul Hidayat. Dia mengalahkan incumbent Haji Kusnadi yang hanya mendapatkan 39.000. Itu ya. Lalu PKB sudah, Gerindra PKB 1, Gerindra 2, PKS 2, Golkar 1.
Ada lagi yang dapat, yaitu Partai Amanat Nasional. Nah, ini unik nih, Partai Amanat Nasional ya. Kembali, incumbent tidak dipercaya lagi, tergeser oleh caleg PAN lainnya, yaitu jika incumbentnya itu Haji Supono, pemilik sekolahan ya di Cibinong, ya Binantara, itu tergeser oleh caleg PAN lainnya, bisa oleh Haji Permadi Dalung yang dari Kabupaten Bogor, sebagai incumbent Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor, bisa dapat oleh Ai Sahrul Hamzah. Perolehan suara Permadi Dalung di PAN dan Ai Sahrul Hamzah, yaitu AYS, itu hanya selisihnya sekitar 95 suara. Kita baca datanya. Permadi Dalung itu mendapat suara 38.485. 38.485. Nah, Ai Sahrul Hamzah mendapat suara 38.390. Permadi Dalung 38.485. Nah, Ai Sahrul Hamzah sama-sama dari PAN 38.390. Kira-kira 90-an lah. PAN. Nah, jadi yang pasti Haji Supono tergeser oleh caleg PAN lainnya. Nah, tahun ini Haji Supono hanya mendapat suara 29.346. Ini berdasarkan rekap di PNU KPU Kabupaten Bogor ya. PAN tetap dapat, tapi bukan Haji Supono, bisa Permadi Dalung, bisa Ai Sahrul Hamzah. PKB sudah 1, Gerindra 2, dapat 2, 3, dapat 2 kursi ya, sudah 3 kursi. Lalu Golkar 1, 4. Lalu PKS 2, nah, jadi 6 kursi. PAN 1, 7 kursi. Partai mana yang lolos? Oh, partai yang lolos itu Partai Demokrat. Nah, Partai Demokrat. Nah, ini unik juga nih. Nah, pada tahun ini yang lolos itu kemungkinan besar itu Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bogor, Demokrat, Partai Demokrat, yaitu Dede Chandra Sasmita, Decan. Nah, Kang Decan ini incumbentnya 1 tahun sebelum pileg, yaitu menggantikan PAW, pergantian waktu Asep Wahyu Wijaya yang pindah ke Nasdem, yang nyalek di DPR RI. Nah, bila selama ini Kang Decan di bawah bayang-bayang suara Kang Awe, Asep Wahyu Wijaya, pada tahun ini Kang Awe sudah keluar dari Demokrat, pindah ke Nasdem, maka Kang Decan, Dede Chandra itu melesat suaranya, tidak ada yang mengganjal, tidak ada lawan yang sepadan. Makanya suara Demokrat itu Kang Decan ya mendapat suara 73.000 lebih ya, 73.000 lebih, 73.000. Nah, ini mengalahkan caleg-caleg internal di Partai Demokrat. Secara 3 besar, Partai Demokrat itu 1 Dede Chandra 73.000. Yang kedua itu Pak Letkol Purnawirawan Usman Sinambela mendapat suara sekitar 15.000. Perolehan ketiga yaitu Saiful 9.370. Nah, jadi besar kemungkinan, sangat besar, sangat yakin itu Kang Decan lolos ke DPRD Jabar. Nah, incumbent nih, yang sudah punya modal sosial, modal politik sebagai ketua dan ketua bahkan ketua caleg-caleg di Kabupaten Bogor, itu seperti dalam tanda kutip ada kewajiban setiap baliho caleg Kabupaten Bogor itu mesti ada foto Kang Decannya. Entah itu diminta, diperintah, atau kesadaran pribadi anggota calon caleg di DPRD Kabupaten Bogor yang jelas setiap ada foto ke caleg kabupaten, DPRD kabupaten, itu biasanya di sampingnya mesti ada foto Kang Decan. Entah itu perintah, diminta, atau memang kesadaran calegnya, caleg Kabupaten Bogor tersebut. Nah, makanya suara Kang Decan itu merata di berbagai TPS-TPS, berbeda dengan caleg-caleg lainnya, termasuk caleg Letkol Purnawirawan Usman Sinambela, termasuk juga suara Kang Saiful Amari yang dari berbasis di Gunung Putri, wilayah dia Bukit Jaya, itu Demokrat. Makanya sebelum pileg hari H 14 Februari pun saya sudah meyakini
Demokrat itu tidak akan jauh dari Kang Decan. Kang Decan sebab dia sudah punya basis massa di wilayah Bogor Barat. Tinggal meneruskan, apalagi sudah keluarnya Kang Awe dari Demokrat ke Nasdem. Itu ya, Demokrat sudah. Masuk kursi selanjutnya yang sama-sama dapat satu kursi, yaitu PPP, Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Nah, PPP ini unik juga, tidak ada incumbent di sini ya, kan incumbentnya itu Pak Ruhyat Nugraha. Yang saya tahu Pak Ruhyat Nugraha itu tidak nyalek di Bogor, tapi nyalek entah di Kabupaten Bandung, entah di Kabupaten Bandung Barat di DPR RI. Tapi, nah makanya untuk DPRD Jabar, PPP, Partai Persatuan Pembangunan, itu yang dipilih pendatang baru juga, naik kelas juga, dari Kabupaten Bogor juga, yaitu Haji Muhammad Romli. Ya, Pak Romli mendapat suara sekitar 62.000 lebih. Ya, mengalahkan caleg-caleg lainnya. Runner up dari Pak Romli itu anak muda, aktivis Karang Taruna, yaitu Irfan Darajat, yang mendapat suara lebih dari 14.000, ya, 14.924. Yang dalam pengamatan Kang Irfan Derajat itu suaranya itu banyak yang hilang. Entah itu ada yang menghilangkan, entah itu faktor human error, kesalahan manusia dalam menginput di Sirekap, wallahu alam. Yang jelas, Irfan Derajat sebagai aktivis Karang Taruna jadi runner up. Dia jadi runner up, dapat suara terbanyak kedua di PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan yang dipilihnya yaitu Muhammad Romli. Ya, PKB 1, Gerindra dapat 2, PKS dapat 2, Golkar dapat 1, Demokrat dapat 1, P3 dapat 1, PAN dapat 1. Nah, terakhir itu Nasdem. Nah, Nasdem ini fenomenal juga. Jika di DPR RI itu yang dapat kursi yaitu Asep Wahyu Wijaya, Kang Awe, pindahan dari Demokrat. Nah, di DPRD Jabar yang dapat kursinya itu M. Rizky. Nah, Kang Awe pindahan dari Demokrat masuk ke Nasdem jadi anggota DPR RI. Kang Rizky itu dari DPRD Kabupaten Bogor, ya, dari Partai Gerindra, dari Gerindra pindah ke Nasdem. Suaranya fenomenal juga. Suara M. Rizky itu mendapat suara sekitar 78.399. Sedangkan runner up-nya yaitu Kang Dondi Dwi Guntia, sekitar dapat suara 35.000 lebih. Sedangkan partai sosialis lainnya ya sedikit lah, ada cuma 1.000, ada cuma 6.000, sangat jauh. Ada juga Arifin dapat 16.000. Yang ketiga. Jadi Nasdem pecah telur, dapat kursi di DPRD Jabar. Kan Nasdem dari 14 nyalon, 2019 ikut kontestasi juga, baru dapat kursi DPRD Jabar tahun 2024 melalui M. Rizky. Kenapa M. Rizky bisa lolos? Sebab M. Rizky itu 2 kali jadi anggota DPRD Kabupaten Bogor, anak muda yang punya basis wilayah basis massa di wilayah Ciampea. Di Ciampea, di Cibung Bulang, di Pamijahan, di Biliang. Ketika Pileg 2019 pun M. Rizky itu dapat suara terbanyak untuk tingkat DPRD Kabupaten Bogor. Hanya saja M. Rizky tidak otomatis menjadi ketua DPRD. Wallahu alam, itu mah hak kebebasan di internal Partai Gerindra. Jadi M. Rizky tidak jadi ketua DPRD, padahal dapat suara terbanyak. Nah, itu. Jadi untuk DPRD Jabar sesuai nomor urut partai, PKB dapat 1 kursi melalui Erni Sugianti. Gerindra dapat 2 kursi melalui oleh Rizky Kurniawan dan Prasetyawati. PDIP dapat 1 kursi nih, PDIP terlupakan. PDIP dapat 1 kursi, yaitu bukan incumbent, ya, bukan Ibu Asanti, tapi Doni Maradona Huta Barat. Doni Maradona Huta Barat itu mengalahkan incumbent Bu Asanti yang sudah lolos dari 2014 lolos, 2019 lolos, diganti oleh Doni Maradona Huta Barat. Siapa Doni? Doni itu aktivis Posko Perjuangan Rakyat. Aktivis ya barang-barangan dengan
seniornya Kang Adian, Abang Adian Napi Tepulu, bila Adian Napi Tepulu di DPR RI, Doni Maradona di DPRD Jabar. Ya, itulah calon caleg-caleg DPRD Jabar dari Dapil Jabar 6 yang lolos ke DPRD Jabar, ya, yang sudah diplenokan di tingkat KPU Kabupaten Bogor. Bisa jadi berubah ketika di pleno provinsi atau di pleno nasional. Wallahu alam. Tapi secara pleno di tingkat KPU Kabupaten Bogor, 11 nama tersebut dipastikan lolos ke DPRD Jabar. Itulah, mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda. Urip